Tes 1 2 3. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mereview STB HG680P yang sudah saya modif ya teman-teman. Nah, di sini untuk unitnya seperti ini ya. Di sini yang pertama yang saya modif itu antena ya. Nah, di sini antena ini mempunyai kekuatan 3 dpi ya. Ini untuk pigtailnya ini nggak pakai pigtail, jadi saya copot pigtailnya, kemudian saya solder langsung ke boardnya teman-teman. Nah, nanti akan saya bongkar, teman-teman bisa lihat ya. Dan kemudian yang kedua, di belakang sini sudah bisa dilihat ya. Di sini saya pasang kipas DC. Di sini ukurannya 4x4 ya, 4x4 cm. Nah, ini kipas DC ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, kipas DC. Ini ukurannya bisa dilihat, dihitung dari sini. Ini per kotak ini 1 cm ya. Oke, 1 2 3 4. Oke. Nah, kemudian di sini untuk menempelkannya saya menggunakan skrup ya. Ini bukan baut tapi skrup yang panjang ya. Panjangnya ya kurang lebih berapa senti ya? 2 cm ya kayaknya. Kemudian saya amplas di sini. Di sini saya amplas ya. Ini biar nggak lancip ya. Nah, ini nggak lancip gitu, karena kalau lancip itu nembus dari sini, nggak rata ya, jadi nggak rata ke sini gitu. Kalau gini rata ya teman. Nah, di sini akan saya tes dulu untuk kegunaannya ya. Di sini bisa kita pakai sebagai set-top box Android ya, bisa untuk nonton TV, nonton YouTube ya, basisnya kan Android gitu ya. Nah, kemudian bisa kita gunakan sebagai router juga ya. Nah, di sini saya tambahkan antena itu bisa sebagai penyebar wifi hotspot gitu ya, ataupun sebagai klien ya. Jadi si STB ini menangkap sinyal dari wifi lain atau router lain, kemudian bisa disebarkan melalui LAN ini, dikeluarkan melalui LAN ini, ataupun juga bisa gunakan sebagai router. Jadi dari modem lain ataupun router utama yang ada akses internetnya, bisa dimasukkan ke sini, lalu bisa dipancarkan wifi-nya melalui STB ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini akan saya coba. Nah, di sini masih off ya. Ini saya colokkan dulu untuk power supply-nya. Nah, di sini ini belum nyala ya. Kipasnya juga belum nyala karena ini saya paralel ke saklarnya ya. Nah, di sini akan saya nyalakan. Nah, di sini nyala dan kipasnya hidup ya. Nah, bisa dilihat, bisa didengarkan juga ya, kipasnya hidup. Nah, di sini untuk pertama ini karena nggak saya pasang SD card ya, dia itu langsung booting ke Android ya. Nah, kalau nggak percaya kita buktikan. Di sini saya menggunakan HDMI capture ya, akan saya gunakan sebagai penangkap sinyal ini ya, biar nanti ditangkap oleh HDMI capture-nya. Dan yang perlu kita butuhkan yaitu OTG. Ini OTG-nya bisa micro USB ya, ataupun yang tipe Type C. Ini Type C. Oke.
yang Type C ya. Ini tergantung HP-nya sih. Di sini karena saya pakai HP sebagai monitor ya. Nah, ini akan saya gunakan sebagai monitor. Nah, di sini saya pakai aplikasi Open Camera. Benar. Ini untuk Open Camera, USB kamera teman-teman. Nah, ini USB kamera ya. Oke. Di sini akan saya pasang dulu ya untuk USB-nya. Nah, di sini pasang ke OTG, USB HDMI capture-nya ya. Pasang ke OTG dulu. Kemudian kita gunain HDMI ya. Nah, karena ini HDMI capture. Nah, kemudian di sini dipasang ke STB-nya. Ini masih nyala teman-teman. Dari tadi masih nyala. Kemudian bisa langsung dicolok ke HP ya. Nah, ini kalau sudah diinstal USB kamera, dia akan langsung otomatis ke aplikasi tersebut. Nah, dia langsung muncul ya. Nah, ini langsung muncul, bisa dilihat ya. Nah, dia langsung muncul ya. Nah, di sini karena nggak ada remote-nya. Nah, ada sih ini ya, remote-nya kayak gini sih, tapi nggak ada baterainya. Ini saya pakai mouse atau keyboard aja ya teman-teman. Ini saya colok ke sini, ke USB-nya. Nah, ini gerak-gerak karena OTG-nya yang jelek teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat, ini saya pakai mouse keyboard teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat di sini akan saya tunjukkan ya. Nah, di sini untuk STB-nya ini menjalankan sistem operasi Android ya. Bisa untuk nonton TV maupun ya gitulah. Nah, di sini kalau teman-teman belum reboot update, bisa di reboot update dulu menggunakan aplikasi terminal emulator ya. Terminal emulator ini yang seperti ini ya. Isinya ya kayak gini. Nah, ini ya. Nah, seperti biasa digunakan perintah SU, kemudian diizinkan. Nah, lalu kemudian ketik reboot update. Setelah itu dia akan otomatis masuk ke firmware yang telah di burning atau di flash ke micro SD. Nah, di sini saya sudah punya micro SD. Ukurannya 32 GB, tapi ini KW sebenarnya teman-teman, tapi masih bisa digunain ya. Ini udah saya flash menggunakan firmware OpenWRT limited edition versi berapa gitu. Ini firmware Rare ya, Rare STB. Di sini akan saya masukkan ke STBHG ya teman-teman. Ini saya matikan dulu. Nah, ini saya matikan dulu. Kemudian saya colok ke sini, kebalik. Jadi dicolok ke micro SD-nya ya, di sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini maaf. Aduh. Nah, USB-nya kayaknya error lagi. USB capture-nya. Ini karena dia restart ya. Ini sudah dipastikan error. Nah, nggak apa-apa ya, langsung aja. Di sini akan saya tunjukkan ya. Nah, saya copot aja ya. Ini kalau ini masuk, ini kalau pakai firmware Rare ya, dia akan masuk ke firmware OpenWRT, dan kemudian si
LED indikatornya ini akan kedip-kedip merah ya kalau tidak ada akses internet. Itu di sini kita buktikan ya apakah benar ya dia masuk ke firmware OpenWrt atau enggak. Nah di sini udah mulai bereaksi. Nah di sini kedip-kedip merah berarti dia masuk ke firmware OpenWrt gitu. Nah selanjutnya di sini akan saya coba lagi. Ini kalau restart berarti USB-nya error lagi. Oh enggak, berarti masih bisa. Nah ini masih jalan ya. Ini akan saya colokkan lagi. Tampilannya akan seperti command line gitu ya teman-teman, tulisan aja gitulah. Kita lihat ya. Oke, kayaknya error. Nah di sini bisa dilihat ya, tulisannya kayak tampilannya cuma kayak gini aja. Nah bisa dipencet enter. Nah disitu masuk ke firmware Rere ya, Rere ya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, gitulah ya. Nah, bisa dilihat if config. Nah di sini WLAN-nya aktif, berarti kita bisa cek melalui HP ya. Nah, di sini untuk tampilannya kita sudah tahu, jadi dia udah booting ke OpenWrt ya. Nah jika teman-teman menggunakan firmware Armbian bisa juga ya, langsung di flash ke micro SD nya, kemudian langsung colokkan ke STB nya gitu ya. Jadi dia langsung nanti masuk ke firmware Armbian nya ya. Cuma seperti itu aja ya. Ini akan saya cabut. Saya akan menyetingnya melalui HP ini ya. Sebentar, ini akan saya cabut dulu ya teman-teman, biar rapi aja. Nah di sini ini suaranya keras banget, berisik gitu. Nah di sini bisa dilihat ya. Nah, saya balik aja. Nah, saya balikin aja ya teman-teman. Nah di sini saya akan masuk ke WiFi dari STB ini ya. Nah di sini sudah pernah saya namai ya, sudah saya jalankan untuk firmware-nya. Jadi sudah saya ganti namanya, nama WiFi-nya. Di sini untuk nama WiFi-nya adalah OpenWrt@Avance-ID ya. Akan saya hubungkan dulu. Nah di sini tersambung tapi tidak ada akses internet ya. Nah ini karena apa ya? Karena di sini emang nggak ada akses internetnya. Nah dia kedip-kedip merah gitu ya. Nah di sini akan saya cabut. Ini adalah dongle untuk keyboardnya tadi ya teman-teman, biar nggak salah paham aja ya. Nah di sini STB-nya udah jalan. Selanjutnya kita akan remote STB-nya. Sebentar, ini kayaknya terganti lagi untuk WiFi-nya. Nah di sini terganti lagi ya. Ini akan saya lupakan dulu. Nah ini masuk ke STB ini dulu ya teman-teman. Untuk mengetahui gateway-nya ataupun IP address-nya bisa dilihat di sini di opsi lainnya ya. Nah di sini gateway-nya yang akan kita akses adalah 1.1 ya. Kita salin. Kemudian masuk ke browser, bisa menggunakan Chrome maupun yang lainnya ya. Nah di sini kita paste aja, paste, kemudian di enter ya. Nah di sini sudah masuk ke Luci dari STB OpenWrt-nya ya. Untuk passwordnya sama, teman-teman bisa cek aja ya.
Nah, di sini saya ternyata pakai Luci limited edition versi 24. Untuk kernelnya sudah saya ganti menjadi WiFi on ya, agar WiFi-nya on. Nah, di sini bisa dilihat uptime-nya 5 menit ya. Jadi berarti sudah benar ini ya, teman-teman. Nah, di sini yang tersambung. Nah, yang tersambung adalah HP ini, Redmi 4X Avance. Ini ya, bisa dilihat Redmi 4X, dan bisa dilihat juga di sini. Nah, lihat lainnya. Sebentar. Di pengaturan ya, teman-teman. Pengaturan DNS-nya di sini. Hostname Redmi 4X Avance ID. Nah, ini untuk HP ini, teman-teman. Kita masuk lagi ke OpenWrt-nya. Sini bisa dilihat ya. Kita bisa masuk ke firmware OpenWrt menggunakan STB ini ya. Untuk suhunya bisa dilihat di sini 45 derajat. Kemungkinan ini kurang berpengaruh ya, tapi masih aman ya, teman-teman. Untuk suhunya masih di 45 derajat, masih aman. Di sini untuk aplikasinya bisa diinstal sendiri. Nah, di sini bisa diinstal sendiri juga. Untuk cara mengganti WiFi-nya juga bisa diganti sendiri ya, teman-teman. Nah, ini ya, sudah bisa dilihat Redmi 4X Avance. Ya, gitulah. Nah, di sini kita lanjut akan bongkar si STB-nya ini ya, teman-teman. Nah, akan saya bongkar STB-nya ini. Sebentar ya. Nah, di sini akan saya bongkar untuk STB-nya. Ya, sebentar. Ini kalau nggak salah gini aja ya. Nggak usah ya. Langsung aja kita bongkar aja ya. Di sini udah 17 menit. Ini nggak akan saya potong aja. Langsung aja, teman-teman. Di sini masih kedip-kedip karena nggak ada akses internet. Ini akan saya matikan. Nah, jadi kipasnya mengikuti dari saklar ini, teman-teman. Untuk rangkaiannya bisa teman-teman lihat nanti ya. Nah, di sini akan saya bongkar dulu. Nah, di sini. Ini untuk bautnya pakai yang plus ya. Skrup atau bautnya. Nah, di sini. Oke, masih sama. Selanjutnya bisa dibongkar. Ya, cara bongkarnya cukup mudah. Dicongkel dari sini. Nah, oke, udah gini aja. Sangat aman ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, cuma seperti ini. Nah, ini bisa dicopot. Ini saya pakai soket soalnya. Nah, sebentar. Nah, ini bisa dicopot ya, teman-teman. Karena nggak saya solder langsung ke boardnya. Ini saya pakai soket. Ya nggak tahu. Pokoknya yang DC itu ya. Ini kayak apa gitulah. Nah, ya kayak gini ya, teman-teman. Bisa dicari di sebenarnya yang 4x4 ini udah include ini deh. Udah include soketnya ini. Daripada saya potongan, saya cari ininya aja ya. Biar tinggal dipasang gitu aja. Nah, untuk rangkaiannya, teman-teman, ini bisa dilihat di sini. Ini nggak ada pinset juga, lupa cari tadi. Nah, di sini untuk minusnya, yang minus ini saya sambung ke ini, ke groundnya.
saya kupas di sini, bukan kupas ya, ini saya sambung langsung ke saklarnya ya, ke body saklarnya. Nah, jadi ini tersambung semua. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang plusnya, pastiin yang plusnya ini. Nah, yang plusnya ini ya teman-teman, yang plus itu di bagian paling pojok ini kelihatan nggak ya? Nah, itu ya, bisa dilihat ya. Jadi di baris ketiga, nah, rangkaiannya di baris ketiga di paling pojok ya, itu untuk yang plusnya. Jadi biar dia mengikuti dari ini saklarnya ini teman-teman. Nah gitu. Sekarang kita akan bahas tentang si antenanya ini ya. Nah di sini bisa dilihat, di sini saya nggak pakai pigtailnya, pigtail solokannya gitu lah. Apa namanya? Kayak murnya gitu ya. Nah ini soketnya saya lepas langsung. Kemudian sambung ke boardnya langsung gitu. Nah ini kalau mau lihat gini, jadi di sini itu bisa dilepas teman-teman. Kalau nggak salah bisa dilepas deh. Nah bisa dilepas ya gini ya. Nah ini dilepas kemudian langsung disambung ke boardnya ini. Nah seharusnya saya taruh sini, kayaknya bisa teman-teman, ditaruh sini bisa, ditaruh sini, jadi nggak perlu menambah kabel dari antenanya ini ya, seharusnya langsung dari sini ya, karena ini pendek saya sambung ya, jadi lubanginnya dari sini juga bisa, seharusnya lubangin antenanya dari sini juga bisa ya. Jadi di sini cuma saya lem, kemudian itu sambungannya sebenarnya. Nah jadi bisa di copot, digeser-geser ini, diputar-putar juga. Nah cuma gitu aja teman-teman. Lalu di sini di case-nya ini bisa dilihat, ini saya lubangi, agak saya kikis gitulah biar nggak mengganjal di sini ya. Nah jadi kan gini, ini kan hampir nutupin semuanya gitu loh. Jadi di sini biar dia nggak mengganjal, biar nggak mengganjal dari tutupnya ini. Nah sekarang di sini kita bisa pasang kembali soket dari apa namanya ini, kipasnya ya. Ini tinggal dipasang aja. Ini bisa dicopot pasang ya, jadi lebih mudah kalau maintenance-nya. Nah kita bisa cek lagi ya teman-teman. Nah kita bisa cek lagi di sini untuk membuktikan kalau dia mengikuti dari saklarnya ya. Nah ini saya akan tekan. Nah oke, bisa dilihat ya, saya matikan, tekan lagi. Nah dia mengikuti dari saklarnya gitu. Mungkin cukup segitu aja ya teman-teman untuk review dari STBHG 680p ini. Ini modifan cuma dimodif antena eksternal, kemudian kipas DC 4x4 ya ukurannya. Nah kemudian apalagi, mungkin di video selanjutnya akan saya buat tutorial cara install Armbian ya, Armbian yang terbaru. Itu bisa di-download dari OP Hub ya untuk Armbian yang versi terbaru, Ubuntu Jammy ya, yang terbaru itu teman-teman.
Nah, ini udah masuk ke openwrt nya lagi. Oke, cukup segitu untuk pembahasan kali ini ya, review kali ini teman-teman. Mungkin kalau pengen tanya-tanya bisa komentar di kolom komentar ya. Ini akan saya pasang kembali, nah, bisa didengar ya, akan saya pasang kembali. Nah, ini cukup mudah masangnya. Pastiin kabelnya enggak nyangkut ya teman-teman. Pastiin kabelnya enggak nyangkut. Oke. Nah, udah rapat kembali. Tinggal dipasang bautnya gitu teman-teman. Nah, di sini akan saya tes juga untuk koneksi internetnya ya. Ini akan saya pakai modem HP. Nah, sini aja biar lebih kelihatan kipasnya ya teman-teman. Modem HP-nya ya ini aja ya. Nah, HP Redmi ini akan saya sambungkan ke WiFi yang ada internetnya. Nah, di sini akan saya sambungkan ke sini. Oke. Nah, udah tersambung ya. Oke, udah dapat akses internet. Nah, di sini akan saya sambungkan menggunakan kabel data ya. Kabel datanya masih cari. Nah, di sini kita sambungkan ke port USB, bisa USB 1 maupun 2 ya. Di sini satu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang satu ini kita colokkan ke HP. Nah, di sini berhubung saya pakai ROM Nusantara OS dan juga udah saya setting sebagai RNDIS ataupun auto tethering ketika dicolok USB ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa dilihat akan saya colok. Oke, dia langsung tethering ya. Auto tethering mendapatkan hotspot. Nah, bisa dilihat lagi ya, menghilang. Kita lihat lagi, colokan lagi. Nah, dia auto tethering. Nah, kita bisa lihat di sini juga untuk mengetahui sudah dapat internet atau belum. Nah, LED indikatornya ini akan berubah menjadi hijau ataupun kedip-kedip hijau gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui lagi kita copot lagi. Nah, bisa dilihat di sini nanti akan berubah menjadi merah lagi gitu. Nah, fungsinya seperti itu teman-teman, LED indikatornya. Oke, mungkin segitu aja untuk review dan pembahasan dan pembongkaran STB modif antena eksternal ini dan juga kipasnya. Mungkin sudah cukup panjang ya, ini udah setengah jam. Udah setengah jam aja teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang minat bisa ditiru ya teman-teman. Kalau belum paham bisa komen. Ini untuk nyopotnya ini teman-teman, nyopot dari sambungan pigtailnya bisa pakai tang ya, ataupun tangan juga bisa. Saya sarankan pakai tang aja ya teman-teman, tang jepit, tang potong gitu bisa. Yang penting kabel dari sininya nggak putus semua gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Oke, kita buat thumbnailnya dulu. Oke, bagusnya gimana? Gini aja, kayaknya bagus. Nah, udah gini, tambahin HP.
Nah, oke, mantap teman-teman. Nah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan juga jangan lupa komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.